gunung terekstrim di Pulau Jawa. Perkenalkan, nama gue Ismail, biasa dipanggil Mail atau enggak juga bisa dipanggil ML. Kali ini gue mau ceritain tentang pendakian gue pada saat ke gunung terekstrim di Pulau Jawa, yaitu Gunung Raung. Awalnya gue sama teman gue berniat untuk naik Gunung Raung itu gue masih dak-dikduk ya, masih takut dengan ngeliat video-video orang yang ada di Gunung Raung yang ekstrimnya tuh luar biasa menurut gua kalau lihat dari video. Akhirnya gua kesempatan untuk diajak bersama teman gua, ada namanya Bang Arab sama Bang Darus. Kita ngedaki bertiga, tadinya berempat tetapi yang satu mengundurkan diri karena sibuk. Estimasi waktu perjalanan dari Jakarta sampai ke Kalibaru sekitar 16 jam. Itu 2 kali naik kereta dari Jakarta ke Pasar Turi. Dari Pasar Turi kita ke Gubeng, dari Gubeng baru ke Kalibaru. Jadi 2 kali naik kereta, 1 kali naik ojek untuk ke base camp, namanya base camp Alas Raung. Nah di situ gue nyampe di Kalibaru itu sekitar pagi. Di situ udah banyak ojek-ojek yang udah siap ngejemput kita buat ke base camp. Dari Kalibaru ke base camp Alas Raung itu sekitar setengah jam perjalanannya dengan pemandangan tanaman-tanaman kayak tebu, pohon kopi. Di situ emang terkenal kopinya sih. Gua nikmatin kopinya enak banget di situ. Nah, nyampe di Alas Raung, gue coba registrasi dan terus buat pendakian, terus sama beli makanan buat perjalanan pendakian. Nggak lama, sekitar 2 jam 3 jam gue udah mulai daki. Jadi dari kereta gue turun udah persiapan langsung mendaki. Nah pendakian gue itu sedikit karena ngejar waktu, akhirnya gue siang udah mendaki. Dari base camp gue disiapin ojek ke pos 1 karena perjalanan dari base camp ke pos 1 itu kalau jalan kaki itu sekitar 2,5 jam, dan jalurnya itu lumayan orang jarang lewat situ, jadi kita harus menggunakan ojek untuk ke sono, lebih mensingkat waktu sih intinya. Nyampe di pos 1 nggak lama-lama gue udah melakukan pendakian ke pos 2. Waktunya dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 1,5 jam. Nah itu gue menikmati perjalanan yang agak sedikit landai ya, jalurnya agak landai, masih enak, masih kalau dibilang tuh kalau anak gunung bilangnya bonus lah kalau dibilang. Nah situ kebun kopi pemandangannya. Nah sampai gue ketemu yang namanya kayak gerbang, namanya yang gue inget itu pohon rimba. Jadi pohonnya itu menyilang posisinya, jadi bikin kayak gerbang, akhirnya kita masuk lewat situ. Nah itu perjalanan sekitar 1,5 jam untuk ke pos 2. Dari pos 2 sampai ke pos 3 itu gue udah mulai waktunya udah menjelang sore karena melakukan pendakian selama 2 jam. Di pos 3 itu diutamakan menurut gue karena di sana masih sepi pendaki gitu kan. Untuk bahan makanan segala macam kalau bisa dimasukin ke dalam tenda karena di sana masih resikonya banyak babi liar yang masih muter di wilayah di pos 3 sampai pos 4.
Nah di pos 3 gue mulai stay untuk ngecamp, persiapan istirahat juga segala macam sama pendakian gue hari pertama gue. Pos 3 gue ngecamp, paginya mulai siap-siap lagi dengan menikmati pemandangan yang luar biasa di pagi hari di pos 3. Gue jujur itu gue baru kali itu ngeliat matahari enak banget tuh pagi-pagi, indah banget pokoknya. Selanjutnya gue persiapan di pos 3, mulai pendakian dari pos 3 ke pos 4 itu sekitar 2 jam. Nah jalurnya udah mulai naik nih di punggungan gunung. Kalau menurut gue jalurnya udah mulai naik, udah mulai nanjak. Di situ yang kalau gue bilang udah mulai kayaknya mulai berasa ini, kaki gue udah mulai berasa nih gitu. Sempat juga di teman-teman gue udah mulai bukan ngeluh ya, tapi merasakan nyut-nyutan di kaki, di betis. Sampai di pos 4 itu waktu yang gue tempuh sekitar 2 jam. Di situ ngerasain yang namanya teman gue kakinya mulai agak sedikit kram, akhirnya gue sedikit gue urut-urut gitu kan. Nah di pos 4 itu, nyampe di pos 4 gue ada satu keunikan. Totonya gue nggak tahu di beberapa pos itu gue nggak nyalain HP sama sekali, nggak aktifin sama sekali. Totonya gue ngelihat temen gue, salah satu porter lah kalau gue bilang. Gue jadi di sini nyewa porter buat air. Jadi di sono kondisi gunung itu nggak ada air selama perjalanan. Jadi gue nyewa porter air. Totonya porter air gue tuh dapat sinyal dan dia nelpon. Gue kaget, gue bilang, wah di pos 4 masih ada sinyal toh? Iya masih bang, kata dia. Sampai kalau nggak salah sampai sekitar pos 5 itu udah mulai sinyalnya mulai hilang deh. Totonya anjrit dia bisa nelpon. Ya gue nelpon. Iseng coy. Di pos 4 gue masih santai, masih ngobrol-ngobrol santai dulu. Baru selesai itu gue melanjutkan perjalanan gue ke pos 5, makan waktu sekitar 1 jam sampai pos 5. Di pos 5 itu menurut gue datarannya juga udah mulai tidak luas ya. Jalur di Gunung Raung itu emang mulai dari pos 3 itu udah mulai nggak luas. Karena menurut gue kalau misalkan rame pendakian di sono bakal kayaknya macet parah deh. Untungnya mungkin jarang yang pendaki ke Gunung Raung kayaknya. Sampai di pos 5 gue masih santai dulu, beristirahat sama teman-teman gue. Hampir tiap pos gue istirahat, sekedar ngopi atau ngerokok, baru gue melakukan perjalanan lagi. Nah dari pos 4 ke 5 itu treknya itu udah mulai ada tali-tali atau tambang segala macam yang menurut gue tuh udah mulai miring dan agak sedikit licin. Gue berapa kali kepleset sih kalau gue bilang, karena jalurnya itu sedikit agak basah, mungkin karena habis hujan sebelumnya kali ya. Jadi datarannya itu miring, basah dan tanah gitu. Kepleset tapi selau, masih lanjutin terus gitu. Di pos 5 sampai gue udah nyampe pos 5 sampai ke pos 6 itu mulai rasa gue mulai kaki gue udah mulai berasa agak sedikit nggak enak nih. Soalnya treknya itu yang nggak ada bonus sama sekali. Di pos 6 masih gue tetap semangatin diri buat naik. Nyampe di pos 7 itu camp buat pos 7 itu buat ngecamp. Bagi gue buat ngecamp terakhir. Soalnya yang gue tahu dari porternya atau rangernya pun juga di pos 7 sampai pos 9 itu yang enak di pos 7 doang buat ngecamp. Pendakian selama sampai pos 7 itu sekitar 1 jam. Nah nyampe di pos 7 itu gue udah mulai oksigen mungkin mulai berkurang, ngos-ngosan gue udah mulai keluar gitu. Terus nyampe pos 7 gue tatonya nikmatin banget. Kagetnya
pemandangannya yang view-nya luar biasa. Apa ya, baru kali ini gue ngeliat awan tuh indah banget di atas, gurih deh pokoknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pos 7 ketinggian 2541 mdpl, menurut gue itu udah luar biasa bagi gue. Gue udah ngeliatnya view-nya yang luar biasa, pemandangan yang oke gitu. Di sini gue kayak merasa capek gue tuh kayak hilang gitu karena ngeliat pemandangannya gitu. Nah, karena estimasinya gue harus summit malam dini hari, jadi gue nggak lama-lama di pos 7 persiapan makan, habis itu gue istirahat tidur. Nah, di pos 7 ini gue summit sekitar jam 2 malam dini hari. Di situ gue nggak ngerekam dokumentasi yang banyak karena jalurnya yang agak sedikit mulai berantakan. Soalnya yang pendakian waktu itu gue sempat ada kejadian di pos 7 dan pos 8 itu ada longsor. Jadi jalurnya agak-agak gue ngeraba. Nah, untungnya karena gue pakai guide, jadi dia tahu jalur mana yang kita bakal lewatin. Jam 5:30 itu gue udah mulai persiapan alat-alat yang digunakan buat climbing, buat nanjak lah kalau gue bilang. Helm juga kita persiapkan gitu kan. Jadi peralatan dari pos 9 itu gue udah siap tuh alat-alat yang gue bakal gunakan sampai ke puncak. Nah, gue pikir itu jam 5:30 gue bakal naik lagi langsung. Taunya tidak diperbolehkan untuk naik, itu masih keadaan gelap sedikit gitu. Kalau bisa diutamakan jam 6 baru bisa naik. Kenapa? Karena jalur sono kalau gelap bahaya banget. Oke, gue akan ngikutin tour guide gue, ya gue ngikutin lah kata-kata mereka karena mereka yang tahu, bukan gue yang tahu jalurnya. Jam 6 gue melakukan pendakian ke namanya Puncak Bendera. Nyampe di Puncak Bendera itu gue takjub dengan pemandangan yang luar biasa, yang namanya samudra di atas awan itu ada semua. Terus penampakan puncak sejati yang menurut gue
anjir masih jauh banget menurut gue dari Puncak Bendera, tapi di situ bagi gue tuh udah nikmat banget tuh. Di Puncak Bendera gue nggak berlama-lama karena tujuan gue masih Puncak Sejati, masih jauh banget. Akhirnya memutuskan sama ranger juga pun mulai pendakian lagi, lanjutin perjalanan lagi. Di situ gue baru nemuin namanya Ekstrim 1 yang dibilang sama tour guide-nya. Ini Ekstrim 1 menurut gue baru, kata dia Ekstrim 1 nih, berarti ada berapa ekstrim selanjutnya kan. Di situ gue harus ngeraba batu yang harus gue lewati dengan miring gitu posisinya. Jadi kayak gue tuh ini batu nih gitu kan, miring begitu gue lewat tuh. Bukan apa-apa nih, harus miring, belakang jurang bos. Ngeri-ngeri sedap juga tuh di situ. Akhirnya tour guide-nya ngarahin gue kakinya ke sini, tangannya ke sini gitu. Dan untungnya ada tour guide itu bisa membantu segala perjalanan gue gitu. Dari Ekstrim 1 udah gue lewatin, di situ ada selanjutnya ada namanya Puncak 17. Puncak 17 yang gue nggak naikin karena gue lewatin samping Puncak 17 karena jalurnya Puncak 17 itu agak sedikit curam dan batu pasirnya itu agak sedikit gampang runtuh kalau dibilang. Jadi gue lewatin aja deh sampingnya aja, lewat samping, karena rangernya pun juga kalau nggak berani jangan gitu karena jalurnya mulai ekstrim banget. Akhirnya gue lewatin Puncak 17 sampingnya, totalnya sampingnya pun juga sama jalur ya. Kalau gue bilang jarak sekitar 25 sentian, itu kanan jurang, samping Puncak 17. Dan itu kaki gue udah mulai gemeteran tuh ngelihat jurang sebelah kanan gue. Lemes-lemes gimana gitu. Dari gue lewatin Puncak 17 itu ketemu lagi ekstrim selanjutnya, itu yang gue harus turun, bukan naik ya, ini turun antara kayak lorong gitu. Gue harus turun ke bawah. Itu gue udah menggunakan tali dah, udah ranger tuh udah wanti-wanti gitu, mas injeknya kalau turun sebelah kiri ya, jangan sebelah kanan. Pikiran gue udah macem-macem nih, kayaknya tipis-tipis nih jalurnya, bener aja. Tapi pas nyampe bawah itu gue emang harus nginjeknya itu kan madep belakang, jadi harus ke kiri gue karena sebelah kanan gue totonya jurang yang dasarnya itu mulainya ke kawahnya, arah kawah Gunung Raung. Dari situ teman gue satu persatu bergantian karena kita nggak bisa jalan bareng-bareng, harus ganti-gantian karena jalurnya mulai sempit banget dan mulai ekstrim banget. Nah, mulai dari situ gue lihat ada yang pendaki lain yang udah nyampe puncak, kelihatan banget nyampe puncak. Tapi sayangnya gue nggak record sama gue karena alat gue nggak nyampe buat ngejum nyampe puncaknya. Dari situ ketemu yang namanya jembatan Sirotol Mustaqim, yang gue bilang, yang orang bilang tuh itu jalur yang paling ekstrim di Gunung Raung. Tapi emang gue alamin itu ekstrim banget asli. Dengan diameternya menurut gue kanan kiri jalurnya itu cuman 20 cm dan itu kiri jurang kanan jurang. Gue ngerasain yang namanya awan tuh gimana ya, jalan sendiri lah gitu. Gue fokus dengan jalurnya tapi kayak kebayangan awan itu jalan gitu di jalur tersebut. Itu yang gue rasain gitu. Pelan-pelan banget gue jalurnya, setapak demi setapak, karena anginnya yang lumayan kencang. Dan satu kata ranger gue, kalau lu mau jatuh usahain ke kanan, jangan ke kiri. Gue tanya dong kenapa gitu kan, karena kalau ke kiri itu mayatnya nggak bisa diambil, kalau ke kanan kemungkinan bisa diambil. Di situ gue tegang, dukdak pokoknya. Tapi gue nikmati perjalanannya pelan-pelan, hati-hati, dipandu juga sama guide-nya juga, dan akhirnya gue bisa ngelewatin jembatan Sirotol Mustaqim. Sampai jembatan Sirotol Mustaqim gue harus turun
turun ke arah ke kanan karena jalurnya itu kirain gue bakal lurus terus, tentunya dia harus turun ke kanan dengan bebatuan yang harus gue naikin. Di situ gue menuju ke puncak tusuk gigi. Nah menurut gue di sini yang kalau gue bilang bagian leher dari puncak sejati, karena bukan masalah kemiringan, itu udah rata lurus, lu harus ngedakinya itu lurus sekitar 1,5 meter lu harus naik ke atas, dan itu nggak ada pegangan sama sekali, cuma bebatuan, dan kaki gue juga udah mulai nggak enak gitu kan. Itu pelan-pelan gue naikin dan akhirnya nyampe gue di puncak tusuk gigi yang menurut gue pemandangannya ajib banget. Itu bebatuannya itu bener kayak gigi sih sebenarnya, dan cakep cuy. Ini cakep. Yang disebut jembatan Shiratul Mustaqim. Kelak mungkin di akhirat seperti ini. Kiri kanan jurang. Teman-teman sudah di depan. Nyampe dari puncak tusuk gigi, gue nggak lama-lama langsung ke puncak sejati karena jaraknya nggak jauh, sekitar 5 menit udah sampai ke puncak sejati. Dan di situ gue nggak bisa nahan air mata gue kalau menurut gue, karena nggak tahu kenapa gue sedih banget, nggak tahu sedih atau senang ya, gue nyampe di puncak itu gitu ya. Di situ gue saling berpelukan sama teman-teman gue, sama ranger pun juga, karena alhamdulillah sampai gue di puncak sejati yang menurut gue tadinya tuh kayaknya nggak bakal nyampe, tapi tentunya nyampe gitu. Mantep banget dan indah banget totonya, kawahnya, pemandangannya. Itu kebetulan gue cuacanya yang lagi enak gitu, jadi ajib banget di puncak dan seneng. Sampai bang. Ya bang terus. Gimana kesan-kesannya Pak? Tahunya lagu petualangan itu aja. Biasa di luar. Biasa di luar, siap.
Satu Kang lagi. Dadi nyesel nggak ngikut, nyesel nggak ngikut, rasain lu. Tapi rasanya gimana Pak? Luar biasa. Mantap ya. Mantap. Coba gue nanya yang satu nih. Pak gimana Pak? Jalan santai apa santai banget apa santai kurang santai? Yang ini mau udah biasa banget. Kul balap. Di satu di baru. Bosen. Gimana bos? Kayak ketan hitam rasanya. Ya jalan kata situ. itu Nender. TOPBGT bukan top ya, TOPBGT. Asli ekstrim banget. Luar biasa. Berapa puluh orang tadi yang ditulisin kata-kata buat nitip salam di 12 belakang? orang kata-kata saat salah beberapa ada grup kos juga, terus ada teman-teman kos juga, terus dari Cuman satu yang gue pikirin sih pas lagi di puncak, itu turunnya gimana ya, lewat mana gue. Totonya yang gue harus lewatin jalur yang tadi gue jalan. Lemes gue langsung. Nah, pentingnya banget buat pendakian Rawang itu pakai guide. Wajib banget harus guide. Jangan sekali-sekali lu nggak pakai guide. Itu harus wajib. Mau gimana pun lu jangan nggak pakai. Harus. Karena medannya yang lumayan ekstrim bagi gua. Bener. Ini salah satu gunung paling ekstrim di Pulau Jawa menurut gue. Tapi view-nya cakep, jalurnya mantep, nggak rugi kalau ke sono. Kesimpulan gue selama ngedaki Gunung Rawon itu diutamakan menurut gue peralatan yang cukup, walaupun udah disediain sama guide-guide-nya gitu, tapi menurut gue lu utamain lagi yang ada, yang kebutuhan pribadi lu, kayak sepatu yang menurut gue harus bagus, karena buat cengkraman, buat di fondasi tempat tersebut kayak batu, pasir itu penting banget. Sepatu itu penting. Terus kehati-hatian dalam perjalanan karena jalurnya menurut gue bukan kayak gunung-gunung lain yang agak sedikit luas ya. Kalau ini sempit banget. Kesehatan juga penting sih. Naik gunung, jangan ibaratnya lu naik-naik aja gitu tanpa ada persiapan kesehatan lu kayak olahraga atau apa sebelum pendakian. Maksimal itu kalau bisa 2 minggu sebelumnya lu udah melakukan olahraga, lari, berenang, itu penting banget.